Mengapa bahasa kita berbeda? Misteri Menara Babel yang mengubah dunia. Sahabat, satu pesan. Bayangkan sebuah zaman purba, seluruh umat manusia bersatu dalam satu bahasa yang sama, memiliki satu tujuan besar, membangun menara yang puncaknya seolah menyentuh langit. Bukan sekedar bangunan, tapi simbol keabadian nama mereka, agar tak tercerai-berai di muka bumi. Inilah inti kisah legendaris Menara Babel. Mengapa kisah ini begitu penting? Karena ia mencoba menjelaskan mengapa hari ini kita tersebar dalam beragam bahasa dan budaya di seluruh dunia. Lebih dari itu, ia adalah cerminan abadi tentang keangkuhan manusia yang berani menentang kekuasaan ilahi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah ini bermula segera setelah banjir besar, ketika keturunan Nuh yang masih berbahasa satu bergerak ke dataran Sinear, Babilonia kuno. Di sanalah mereka memutuskan untuk mendirikan kota dan menara megah dengan ambisi membuat nama besar bagi diri mereka sendiri. Bagaimana semua ini berakhir? Ambisi mereka yang awalnya tampak mulia untuk persatuan justru dilihat sebagai kesombongan. Tuhan kemudian turun tangan, mengacaukan bahasa mereka, membuat komunikasi runtuh, dan akhirnya manusia pun tercerai-berai ke seluruh penjuru bumi. Tapi, apa sebenarnya yang membuat menara ini begitu terlarang di mata Yang Maha Kuasa? Dan bagaimana jejaknya masih kita temukan hingga kini? Bahkan dalam tradisi agama besar dan temuan arkeologi, mari kita selami lebih dalam. Menurut narasi kitab Kejadian 11 1 sampai dengan 9, kisah Menara Babel dimulai setelah Nuh dan keluarganya selamat dari banjir besar. Seluruh manusia kala itu masih berbicara satu bahasa. Mereka berimigrasi ke timur, menetap di dataran Sinear, wilayah Babilonia kuno. Di sana mereka bersepakat, mari kita dirikan kota dan menara. Tulis kitab Kejadian. Dengan puncaknya mencapai langit, supaya kita dapat membuat nama untuk kita sendiri dan agar kita tidak tercerai ke seluruh bumi. Ayat ini secara eksplisit mengungkapkan tujuan mereka persatuan dan ketenaran agar umat manusia tetap bersatu. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kota Babel ini kemudian menjadi pusat kekuasaan Raja Nimrod, seorang raja perkasa yang dijuluki pemburu besar. Dalam Kejadian 10, menurut tradisi kuno, Nimrodlah yang memperkasai pembangunan kota dan menara Babel pasca banjir. Babylon pada masa itu adalah kota pertama yang dibangun kembali setelah zaman Nuh. Dan menaranya dianggap simbol kejayaan umat manusia. Lokasi pastinya adalah di Babylon, sekitar 90 km selatan Baghdad modern, tempat para arkeolog kini menemukan sisa-sisa Jugurat Etamanankin. Para pembangunan Menara Babel sendiri secara gamblang menyatakan alasan mereka. Menara itu harus menjadi tanda persatuan dan menjaga nama mereka agar terkenal, sehingga umat manusia tidak tercerai-berai. Dengan menara itu, kita akan membuat nama bagi diri kita sendiri dan kita tidak akan tercerai ke seluruh bumi. Demikian kata para tokoh dalam cerita. Ungkapan ini menunjukkan motivasi mereka adalah kesatuan dan ketenaran. Mereka ingin menyatukan semua orang dalam satu komunitas, menggunakan teknologi bangunan yang maju saat itu, bata bakar dan aspal, untuk membangun sesuatu yang megah melebihi apa yang pernah ada. Namun, maksud mulia ini dilihat Tuhan sebagai kesombongan belaka. Upaya pembangunan menara setinggi langit diartikan sebagai tindakan melampaui batas kemanusiaan. Banyak sarjana percaya bahwa manusia menjadi bangga dan berani menantang langit demi mengejar ketenaran. Mereka merasa dengan kekuatan bersatu dan satu bahasa, tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih. Kisah ini selanjutnya menggarisbawahi simbol ikonik Menara Babel sebagai peringatan akan hubris, keangkuhan manusia
yang ingin mendominasi alam dan meraih ketuhanan melalui ambisi tanpa kendali. Dalam pandangan ini, teknologi kuno mereka atap menara yang dibuat berundak, mencerminkan inovasi tapi sekaligus menimbulkan kesombongan yang akhirnya menyentak. Tuhan melihat kesombongan itu. Tuhan turun tangan untuk menghentikan proyek para manusia. Dalam Kejadian disebutkan, Tuhan berkata, "Baiklah, kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, supaya mereka tidak saling mengerti satu sama lain." Segera setelah itu, Tuhan mengacak bahasa umat manusia. Para pekerja yang semula saling mengerti dalam satu bahasa, kini terkejut, tidak bisa memahami ucapan satu sama lain. Setelah perubahan itu, perbedaan bahasa dan dialek pun bermunculan. Akibatnya sungguh besar. Komunikasi runtuh, kesalahpahaman dan perselisihan merebak. Pembangunan menara terhenti karena tiadanya koordinasi. Proyek Babel akhirnya gagal dan terbengkalai. Manusia yang berbicara beragam bahasa pun tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia sesuai perintah Tuhan. Babel sendiri dalam bahasa Ibrani berarti kebingungan, merujuk pada peristiwa pengacauan bahasa ini. Dari situlah lahirlah penjelasan mitologis kenapa umat manusia tersebar dalam bangsa-bangsa berbeda dengan bahasa masing-masing hingga kini. Kisah Menara Babel ditafsirkan secara berbeda dalam tradisi agama besar. Dalam Al-Quran, cerita Babel tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, kisah kaum Ad di kota Iram sering dibandingkan karena tema kesombongan yang mirip. Al-Quran menyebut Iram sebagai negeri yang tiada pernah dibangun seperti itu di negeri lain. Quran Surah Al-Fajr ayat 7-8 menggambarkan penduduknya memiliki bangunan-bangunan tinggi. Kaum Ad itu akhirnya dihukum oleh angin topan kencang karena kesombongan mereka. Quran Surah Az-Zariyat ayat 41-42. Dengan demikian, sebagai tradisi Islam melihat insiden Babel sebagai paralel dari peristiwa ini, manusia dibagi menjadi banyak bahasa akibat kesombongan melalui batas. Dalam tradisi Yahudi Kristen, Menara Babel dilihat sebagai cerita tentang akhir era monoteisme universal yang dimulai dari Nuh. Para cendekiawan Yahudi menekankan bahwa para pembangunan melanggar perintah Tuhan untuk membiakkan, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Kejadian 9:7. Tindakan mereka membuat nama dan membangun menara ke langit dipandang sebagai dosa kesombongan. Akibatnya, Tuhan menghukum mereka dengan membingungkan bahasa dan umat pun tercerai-berai. Alkitab selanjutnya langsung beralih ke kisah Abraham sebagai umat pilihan, mengisyaratkan bahwa peristiwa Babel menandai berakhirnya monolingual monoteisme dan mulainya kisah agama Abrahamik. Secara umum, penafsiran Kristen klasik memperingatkan agar manusia tidak menentang kehendak ilahi. John Walton, teolog Perjanjian Lama modern, menyoroti bahwa tafsir tradisional melihat cerita ini sebagai peringatan bahwa ambisi berlebihan dan ketidakpatuhan mirip mitos Titan dalam budaya Yunani. Dalam kajian arkeologi, kisah Menara Babel diyakini berhubungan dengan zigurat Mesopotamia, menara bertingkat pusat kuil di kota-kota kuno. Para sarjana sepakat bahwa bangunan yang diceritakan dalam Kejadian lebih cocok disamakan dengan zigurat, yaitu menara batu berundak yang banyak ditemukan di Babilonia kuno. Zigurat dibangun dari bata terbakar bertumpuk, persis seperti deskripsi penggunaan batu bata yang dibakar dan taran. Kejadian 11:3. Oleh karena itu, narator Alkitab jelas menggambarkan teknik bangunan Mesopotamia, bukan gaya arsitektur Kanaan. Salah satu zigurat paling terkenal di Babylon adalah Etamananki, rumah dasar langit dan bumi, yang didedikasikan untuk Dewa Marduk. Banyak ahli mengidentifikasikan Etamananki sebagai inspirasi Menara Babel. Zigurat ini memiliki dasar kotak besar dan bertingkat hingga tinggi sekitar 90 meter.
Dibangun sejak zaman Hammurabi dan direnovasi oleh Nebukadnezar II abad ke-6 sebelum Masehi. Kini Etamananki hanya terisi pondasi batu. Para arkeolog telah menemukan jalur tangga dan sisa bata panggang di lokasi penggalian Babylon dekat Hilah, Irak. Mengonfirmasi konstruksi berlapis bata seperti tertera dalam cerita. Para penelitian juga menjumpai prasasti kuno yang merujuk pada pembangunan ulang Ziggurat Babel. Contohnya, lempengan tablet milik Nebukadnezar I menyatakan bahwa ia membangun kembali Ziggurat Babylon, keajaiban umat manusia, menambahkan pintu dan menutupnya dengan aspal serta batu bata. Bahkan pada tahun 2003 ditemukan relik menara Babel di koleksi Shohen, sebuah lukisan dinding Babylon era Nebukadnezar II 604 sampai dengan 562 sebelum Masehi yang menggambarkan Ziggurat Babel. Meski begitu, tidak ada struktur arkeologis pasti yang benar-benar dapat dikonfirmasi sebagai menara Babel dalam teks. Sebagian besar ahli melihatnya sebagian campuran legenda dan faktual. Seorang pengarang kitab Kejadian menuangkan bentuk zigurat nyata Etamananki ke dalam cerita alegoris tentang asal-usul bahasa. Dari sudut pandang modern, kisah Menara Babel menyimpan banyak pelajaran berharga. Beberapa poin utama yang dapat diambil antara lain: kerjasama dan persatuan. Proyek gagal sebagian karena komunikasi terputus. Hal ini mengingatkan bahwa pencapaian besar memerlukan kerjasama dan saling menghargai. Hanya dengan bersatu dan berkolaborasi, tujuan besar dapat dicapai. Kepemimpinan bijaksana dan ambisi sehat. Ambisi berlebihan dan pemimpin yang lupa diri dapat menjerumuskan. Para pembangunan Babel ingin membuat menara setinggi langit demi kemasyhuran diri sendiri. Namun justru itu yang memicu kehancuran mereka. Pesan ini menegaskan pentingnya memimpin dengan rendah hati dan membatasi ambisi dalam koridor kebaikan. Menghargai keberagaman. Kekacauan bahasa dalam kisah ini menandakan lahirnya keberagaman budaya dan bahasa. Dari situ tersirat bahwa kita harus menghormati perbedaan bahasa atau etnis. Karena keragaman itulah yang justru membuat perbedaan manusia kaya. Toleransi dan saling memahami menjadi kunci hidup bersama yang harmonis. Pembelajaran dari kegagalan. Kegagalan pembangunan Babel bukan akhir segalanya. Umat manusia tetap bertahan dan berkembang di berbagai belahan dunia. Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Belajar dari kegagalan, kita bangkit kembali, memperbaiki kesalahan, dan maju dengan lebih baik. Melalui kisah Menara Babel, kita diingatkan bahwa kekuatan manusia memiliki batas. Keangkuhan terbesar pun dapat diruntuhkan oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Semoga narasi kuno ini menginspirasi kita untuk terus rendah hati, bekerja sama lintas budaya, dan menggunakan ilmu pengetahuan dengan bijak di zaman modern ini. Bukannya bermimpi menyaingi langit, kita dapat memetik hikmah agar pembangunan dunia tetap berlandaskan moral dan saling menghargai. Seperti pesan universal yang tersirat di balik legenda Menara Babel. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.